wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga tak pernah bosan memberikan nikmat rahmat sama kita sekiranya kita ingkar dan maksiat kepadanya. Maka dari itu marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Selanjutnya salawat dan salam mari kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita selalu membasahi bibir lidah kita ini dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kita sadar betul bahwa Allah karuniakan kepada kita rezeki, waktu, kesehatan dan sebagainya. Banyak kita gunakan kepada yang lara, yang sia-sia, yang tak berguna. Maka dari itu kita berharap agar kiranya Rasulullah kita cintai, yang kita teladani, yang kita sayangi nanti di akhirat memberikan syafaat sama kita, memberikan pertolongan sama kita, sehingga kita bisa berkumpul bersama Rasulullah surga adanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, malam ini sesuai jadwal kita belajar tentang tauhid, ya, tentang tauhid. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sifat Allah qadimun bila ibtida'in, daimun bila intihain. Artinya Allah itu ada tanpa permulaan, ya, ada tanpa permulaan dan berakhir tanpa kesudahan, ya. Artinya Allah SWT dia ada azali, dia ada tanpa diawali dengan ada. Berbeda dengan kita, adanya kita ini berproses. Kita ada mak kita ada maknya ada maknya, sampailah nanti sampai Hawa, ya, ayah pun begitu, ayah ada ayahnya, akhirnya sampailah Adam, ya. Tapi Allah SWT tidak berproses seperti itu. Dia ada tanpa permulaan. Dia azali, dia ada dengan sendirinya tanpa diawali dengan proses ada sebelumnya. Tapi dia awwalu wal awwalu. Kemudian dia disifat dengan bilan tihain, daimun bilan tihain. Dia ada tanpa kesudahan. Artinya kalau kita ada kesudahan, ada akhir, ada kematian, ya. Habis hidup mati, nanti anak cucu kita mati lagi, atau mati lagi, akhirnya sampai hari kiamat. Habislah semua, siapa-siapa yang hidup akan hancur, akan binasa. Itu yang lalu. Nah, lanjutan daripada kajian kita pada malam ini dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu la yubna wa la yubid. Allah itu tidak hancur dan tidak sirna. Artinya Allah SWT di samping dia berakhir tanpa kesudahan, tapi zatnya itu dia tidak hancur, dia tidak sirna, dia tidak hilang. Sebagaimana kita ada proses kehancuran, ada kehilangan, ada tak nampak, ada ghaib. Contoh, dulu kalau kita ingat-ingat, mungkin di daerah tempat kita ini ada dulu pokok copokat, ya, pokok pokat. Sekarang nggak ada, ya. Dulu kita punya atuk Haji Tahir Sahril, sekarang nggak ada, ya. Dulu kita punya nenek yang bernama Nenek Hajah Hamidah, sekarang nggak ada. Artinya apa? Bahwa makhluk itu sama ada binatang, sama ada tumbuh-tumbuhan, sama ada manusia, bahkan jin, bahkan malaikat nanti akan hancur, akan sirna, akan hilang. Itu sifat makhluk. Dia tidak kekal, dia tidak bertahan. Sesuai dengan waktunya, sesuai dengan zaman, dia akan hilang, akan hancur, akan binasa. Itu sifat makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah, yang kita ibadahi, yang kita berdoa kepadanya, yang kita minta kepadanya, zatnya itu tidak hancur, tidak sirna, tidak hilang. Abada, kekal. Dalam bahasa Arabnya baqa, kalau sifat 20 namanya baqa, kekal. Itulah Allah yang kita sembah. Tidak seperti makhluk. Semanapun sayang kita sama dia, suka tidak suka hanya dua pilihan. Kalau tak dia ninggalkan kita ninggalkan dia. Artinya hilang dalam pandangan kita, atau kita hilang dalam pandangan dia. Itu sifat makhluk.
Makanya kalau mencintai, kalau menyayangi, jangan habis sayang. Kenapa? Pasti dua pilihan. Kalau tak kita ninggalkan dia, dia ninggalkan kita. Tapi kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, yakinlah dia tak pernah hilang, dia tak pernah sirna. Kenapa? Dia sifatnya baqa. Itulah kajian kita malam ini. Nah, berkaitan dengan itu, mari kita pelajari satu ayat surah Al-Zalzilah. Surah yang sangat masyhur ya, surat pendek. Barangkali ada sebagian kita yang hafal, tapi apa makna di dalamnya? Barangkali mari kita kupas malam ini untuk mendekatkan paham kita, untuk mendekatkan pemikiran kita, bagaimana sebenarnya makhluk, bagaimana sebenarnya Allah, sehingga ketika kita lihat makhluk itu bagaimana, datanglah kita pengakuan kita kepada Allah SWT yang Maha Agung. Oke, sebelum saya baca surah Az-Zalzilah ini, saya minta kepada anak sayang saya, Azki Alia Putri, untuk bacakan ayat tersebut supaya nanti kita bahas. Nah ya, silakan. Az-Zalzilah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan yuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahu. Hadiah ini besok saya kasih ya. Besok pagi jajan. Ya, ada. Hadiah dikasih juga besok pagi. Yang bumi ya. Yang lupa besok pagi kasih jajan. Baik, alhamdulillah. Itulah namanya surat Az-Zalzilah. Az-Zalzilah itu artinya kegoncangan. Ya, atau lebih dekat awal-awal kiamat, sebelum kiamat kubra, artinya itulah memulai Az-Zalzilah, kegoncangan. Nama surahnya Az-Zalzalah ya, Az-Zalzalah ya. Kalau bahasa Masdar Arab Az-Zalzilah ya, sorry ya, itulah bahasa Arab Az-Zalzilah, kegoncangan, tapi nama surahnya Az-Zalzalah ya. Maaf. Baik, kita mulai daripada ayat pertama. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bergoncang bumi itu, zilzalaha, benar-benar bergoncang. Bumi yang kita tempati ini, alam yang kita tinggal ini akan bergoncang. Dahsyat gempa, ini lebih dahsyat lagi. Kalau menurut tafsir yang saya baca sini, bahwa ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, bunyi trompet, atau bagaimana bunyinya, ketika bunyi pertama itu bergoncang alam semesta ini, bergoncang. Ya. Bahkan Allah mengatakan di surah Al-Hajj ayat 1, Allah mengatakan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Hai Tuhan, wahai sekalian manusia, takutlah oleh kamu akan Tuhan kamu. Inna zalzalatis sa'atu syai'un azim. Sesungguhnya kegoncangan bumi itu adalah sesuatu yang sangat besar, sesuatu sangat dahsyat. Ya. Kenapa rupanya? Yauma tarawnaha tazhilu kullu mri'in, ya. Yauma tarawnahu tazhilu kullu mri'in mardi'ahu, ya. Pada hari itu engkau melihat kejatuhan setiap orang yang mengandung akan dikandungnya. Pada hari itu, di hari goncangan tersebut, orang yang mengandung tanpa terasa, tanpa sadar, gugur itu dalam kandungan. Goncang bumi nanti. Selanjutnya, ya. Maaf ya, saya arti ya. Pada hari itu engkau melihat orang yang sedang menyusui, jatuh bayi yang sedang menyusui itu dari gendongannya. Lanjut, wa tada'u kullu zatin hamlin hamlahu. Dan pada hari itu orang-orang sedang hamil, orang-orang sedang mengandung tanpa terasa gugur atau jatuh kandungan dari perutnya. Karena dahsyatnya goncangan pada hari itu, ya. Wa tarnasu sukara wa hum sukara walakin azaballahi sadidun. Dan kau lihat pada hari itu orang-orang pada mabuk, pada hoyong, pada goncang. Padahal mereka tidak mabuk, mereka tidak goyang. Kenapa? Pada hari itu azab Allah sangat pedih. Itu nanti ketika tiupan pertama, sangkakala malaikat Israfil tiupkan, bergoncang alam semesta ini. Bahkan di situ dikatakannya
gunung berjalan hancur, gunung, ibu yang lagi hamil gugur, anak lagi menyusut jatuh, bahkan watasilu wildanu saiba, dan pada hari itu anak-anak yang baru lahir langsung beruban. Saking dahsyatnya anak-anak baru lahir, ya, putih langsung rambutnya. Nauzubillah. Jangan sampai kita pada waktu itu anak sangat pedih. Nah, jadi ketika zilzalah itu, apabila bergoncang bumi ini sebenarnya ada goncangan, ya. Lantas wa akhrajal ardu asqalaha. Pada hari itu bumi mengeluarkan apa-apa yang dikandungnya, apa yang memberatinya. Apa itu? Makhluk-makhluk ini tanam. Kita kan mati ditanam. Semua manusia yang mati ditanam. Maka bumi ini ada satu lapisan yang di lapisan ada manusia di dalamnya. Termasuk bintang-bintang yang mati itu timbun-timbun itu. Nah, bumi itu pada hari bergoncang itu wa akhrajal ardu asqalaha. Pada hari itu bumi mengeluarkan isinya, beratnya, bebannya. Apa itu manusia ditanam? Menurut riwayat, ketika Israfil yang pertama kali ditiupkan, maka bumi ini hancur, ya. Manusia pada kematian. Pada tiupan kedua baru itu dibangkitkan manusia dari kubur. Ya. Nah, selanjutnya wa qalal insanu ma laha. Pada hari itu manusia berkata, yaitu orang berkafir, ma laha, apa ini? Ada apa ini? Kok luar biasa? Kenapa orang kafir mengatakan demikian? Karena orang kafir tak percaya, tak yakin dia ada hari berbangkit, ada hari kiamat nanti. Nggak percaya. Orang luar tanyakan hari ini, apa ada kiamat itu? Nggak ada. Ya ada mati habis. Surga neraka itu nggak ada. Makanya orang kafir itu dunia ini lah surganya. Karena mereka nggak meyakini adanya hari akhirat tersebut. Maka mereka menghabiskan pemikirannya, waktunya, kemauannya, nafsunya untuk dunia. Karena mereka nggak meyakini adanya hari berbangkit. Maka mereka mengatakan wa qalal insanu ma laha. Pada hari ini mereka berkata, apa ini? Berbeda dengan orang-orang beriman. Orang beriman mengatakan, ya, wa yuqalu hadza ma'adur rahmun wa sadaqal mursalun. Inilah hari dijanjikan Allah dan benar rasul-rasul itu. Orang-orang beriman yakin bahwa ada hari berbangkit, ada hari kiamat. Nah, ketika hari kiamat itu terjadi, orang beriman mengatakan, inilah janji Tuhan itu. Ya, inilah janji Tuhan. Artinya mereka meyakini ada hari berbangkit dan mereka membenarkan apa yang kita Rasul, bahwa Rasul juga mengatakan ada hari berbangkit, hari kiamat. Tapi orang kafir berbeda terbalik. Mereka mengatakan bahwa hari berbangkit itu tidak ada. Makanya kata orang kafir, kalau cerita hari kiamat, hari berbangkit, hari akhirat, nggak percaya orang itu. Makanya rukun iman ada berapa? Ada 6. Beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada Rasul, beriman pada hari akhir. Bahwa kita nanti ada hari akhir. Apa guna hari akhir? Ya, nanti akan dibahas ini. Ya, ada gunanya. Ya. Tapi keyakinan kita ada hari akhir. Apa hari akhir itu? Hari kiamat, hari berbangkit, padang mahsyar, sirat, surga neraka, itu hari akhir. Ya. Itu kita yakini. Yang terakhir keyakinan kita ada takdir baik, ada takdir buruk. Itu rukun iman. Ya. Jadi hari akhir itu ada. Wa qalal insanu ma laha. Pada hari itu berkata manusia, apa ini? Ada apa ini, ya? Ingkaran ditilkal hala. Mengingkari kejadian itu. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu, ya, Tuhanmu mengizinkan atau menceritakan kabar-kabarnya, yaitu pada hari itu, ya, bima amila alaiha min khairin wasyarrin. Pada hari itu Allah akan menunjukkan pada seseorang itu cerita baik dan cerita buruk dari seseorang. Jika kita berbuat baik, jika berbuat buruk, maka pada hari itu Allah akan bongkar, akan ceritakan semuanya. Tidak ada satu pun yang tersimpan, tersembunyi dari sisi Allah, dan Allah akan bukakan itu semua. Ya. Jadi kalau kita berbaik, jangan takut bahwa tak akan dibalas. Pada hari akhirat, itulah namanya hari penyempurnaan. Ya, Allah mengatakan, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Itu ini kan ayatnya kan. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya
Seseorang yang hidup itu akan merasakan mati. Wa innama, hanya saja disempurnakan balasan kamu itu pada hari kiamat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah amal-amal soleh kita ini jangan takut tak dibalas. Sedekah kita memang nggak ada bedanya. Hari ini sedekah kita misalnya kan nggak ada balasan langsung dari Allah. Sholat kita kan nggak ada balasan langsung dari Allah. Demikian juga mencuri kan dari Allah kan nggak langsung dibalasi. Tapi wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Dan hanya saja Allah sempurnakan balasan. Balasan apa? Maupun baik maupun buruk hari kiamat. Ini nanti. Sesuai dengan katanya yauma idzin tu hadisu akhbaraha. Bersama ini maknanya. Jadi apapun yang kita buat hari ini yang baik pasti Allah akan sempurnakan balasannya. Tersempurna nanti apa? Surga. Kalau nanti yang buruk neraka. Yang hari ini kalau mau kata orang main togel, misal masang togel kan, apa bengkak-bengkak mukanya? Enggak, biasa aja. Orang misalnya tak sholat hari ini, apa bisa lah? Enggak, sama aja. Atau misalnya orang bersedekah, apakah makin putih muka? Tidak, sama aja. Sama. Tapi wa innama tuwaffawna ujurahum yaumil qiyamah. Hanya saja kami sempurnakan tanpa kurang sedikit pun, tanpa cacat sedikit pun. Bahkan Allah lebih-lebihkan bagi orang berbaik. Itulah Allah Maha Adil. Jadi orang-orang beriman ketika dia berbuat baik, dia enggak takut karena dia yakin Allah akan sempurnakan di akhirat. Berbeda dengan orang tak yakin ada akhirat, dia perlu ada Facebook, dia perlu ada sosial media untuk orang tahu bahwa dia berbuat baik. Tapi orang beriman cukup Allah sebagai saksi dan cukup akhirat nanti Allah sempurnakan balasan-balasannya. Nah, bi anna rabbaka auhalaha. Karena pada hari itu Allah izinkan untuk Allah wahyukan untuk menceritakan apa-apa yang terjadi pada hari. Artinya apa? Allah izinkan untuk membuka seluruh catatan-catatan kita pada hari itu. Makanya hari itu tertunduk manusia takut. Tertakut manusia. Kenapa? Allah bukakan seluruh catatan kita yang aib kita dalam kamar sendiri apa kita buat, di luar sana kita nokoh Allah bukakan, yang tak sholat kita yang tak sholat kita pura-pura sholat Allah bukakan, yang puasa PDD kita dibukakan Allah, semua Allah bukakan itu tanpa terkecuali. Ya, makanya orang-orang beriman dia berbuat baik bukan karena ada orang, atau tidak berbuat buruk karena bukan tak nampak orang. Tapi orang-orang beriman berbuat baik dan berbuat itu karena semata-mata karena Allah tahu dan apa Allah akan membalasi apa yang dilakukannya. Nah, selanjutnya ya. Kata di sini wa amal astaghfirullah, pada hari itu Allah akan perlihatkan amal mereka. Wa pamay ya'mal misqala dzarratin kharayyarah. Barang siapa beramal sebesar zarrah, maka Allah akan perlihatkannya. Barang siapa beramal sebesar zarrah. Zarrah itu kira-kira biji yang sangat kecil. Yarah, Allah akan perlihatkan. Bahkan di sini Rasulullah mengatakan, kata gini, ya. Ittaqun nara walau bisyikkin tamrin. Faman lam yajid fabikalimin thayyibah. Kata Rasulullah dalam satu hadisnya, pelihara dirimu, jagalah dirimu dari api neraka sekalipun dengan sebelah kurma. Kurma kan sebiji, sebelahnya. Jagalah dirimu, peliharalah dirimu dari neraka, azab neraka, walaupun dengan sebelah kurma. Apa maksudnya? Ada dua paham. Paham pertama, ya, jangan sekali-kali kalian berbuat dosa dengan mengambil hak orang walaupun sedikit. Pelihara itu. Karena jika kalian ambil hak orang yang bukan hak orang, kalian ambil tanpa hak, maka itu akan membawa kalian ke neraka. Apalah sebelah kurma? Kalau sebiji itu luar biasa, sebelah. Tapi itu bisa menyeret kita ke dalam neraka. Konon lagi beda dari itu. Makanya Rasul mengatakan, takutlah oleh kamu walaupun dengan sebelah kurma. Atau sebaliknya, pelihara diri kamu dari neraka dan memasukkan dirimu ke surga dengan sebelah kurma. Maksudnya apa? Bersedekahlah kamu walaupun dengan sebelah kurma. Rasul mengatakan satu hadisnya, barang siapa memberi orang berbuka puasa dengan sebiji kurma atau dengan bukaan berbuka puasa, maka baginya orang memberikan tersebut pahala dari orang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun dari milik orang berpuasa tersebut. Artinya apa?
Dengan bersedekah sebiji kurma, maka kita dapatkan pahala dari orang berpuasa, tentunya itu akan membawa kita kepada surga. Maka takutilah oleh kamu sekalipun dengan sebelah atau sebiji kurma. Baik kita untuk masuk ke dalamnya ataupun menghilangkan atau menghindarinya dan bisa bawa ke surga. Maka Rasulullah mengatakan kepada istrinya Aisyah, kata Rasulullah gini di Aisyah, walihadza qala Rasulullah SAW di Aisyah, dan karena ini Rasul berkata kepada Aisyah, ya kata gini, wa muqiratiz dzunubi fa innaha minallahi taliban. Kata Rasulullah kepada Aisyah, wahai Aisyah, pelihara diri kau daripada yang membuat kamu banyak dosa. Maka sesungguhnya kata Rasulullah, dosa yang kamu lakukan itu di sisi Allah akan dituntut, akan dipertanggungjawabkan. Seperti apa di sini? Seperti katanya, seperti ya meribah, melihat-lihatnya maksiat atau berdusta sebagainya. Pelihara wahai Aisyah katanya. Rasulullah menasihati Aisyah, wahai Aisyah istriku katanya kan, pelihara diri kamu dari perbuatan-perbuatan kecil-kecil. Artinya dosa-dosa yang kamu anggap sepele. Tapi itu setiap dosa yang kamu lakukan itu taliban inallah, akan dituntut, akan dipertanggung di sisi Allah. Ya seperti apa? Meribah. Apa ribah itu? Mengatakan sesuatu yang dibenci saudaramu sekali itu benar. Menceritakan sesuatu keburukan yang dibenci saudaramu sekali itu benar. Itu ribah. Sepele, kata Rasul, tapi pelihara Aisyah. Jaga dirimu dari hal sepele seperti itu, atau ribah atau berdusta kecil-kecil kok, atau mengambil barang yang kecil-kecil kok, jangan. Pelihara diri Aisyah, karena insya Allah akan dituntut. Itu nasihat Rasulullah kepada Aisyah. Ya. Nah, jadi wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa berbuat sebesar zarah aja, Allah akan perlihatkan. Tidak ada, di sisi Allah akan sembunyikan. Dan Allah tidak zalim. Ya. Bahkan menyampaikan sesuatu yang mengganggu Tuhan jalan seperti duri, seperti kayu-kayu dan sebagainya, itu juga dapat pahala. Senyum kepada saudara itu adalah sedekah dan sebagainya. Jadi itu Allah akan perlihatkan. Dan sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat buruk sekecil zarah saja pun Allah akan perlihatkan. Seperti apa? Seperti Mr. Ribah tadi. Nampaknya buruk ya, nampak sedikit kecil lah. Biasanya orang berribah-ribah itu, tapi jangan anggap biasa. Karena itu adalah dosa kecil tapi besar atau besar kualatnya atau bahayanya. Ya, jangan. Kenapa? Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, Allah akan perlihatkan. Jadi baik jemaah sekalian. Kembali kita pada kaji kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Dia tidak sirna dan tidak hancur. Artinya apa? Ketika alam semesta ini hancur dengan proses kejadian yang tadi itu, maka sebesar apapun, sehebat apapun makhluk ini akan hancur. Bumi hancur, langit runtuh. Laut tumpah. Ya. Jin mati, syaitan mati. Ya. Semuanya hancur. Wa yabqa wajhu dzul jalal wal ikram. Tinggal hanyalah yang kekal ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ketika hancur alam semesta ini, bahkan terakhir malaikat maut dia akan mati, tapi Allah Subhanahu wa taala, zat yang kita sembah, tidak hancur dan tidak sirna. Dia tetap abad dan abada, kekal selama-lamanya. Apa maksudnya, Pak? Apa gunanya kita tahu itu? Saya tahu kenapa? Apa pentingnya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah itu enggak sama macam makhluk. Dia maha suci. Maha suci dari kehancuran. Dia tidak hancur. Tapi makhluk sehebat apapun, sekuat apapun, sekaya apapun dia akan hancur, dia akan sirna, dia akan hilang. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang maha tersebut, dia tidak sirna dan tidak hancur selama-lamanya. Ya. Nah, itulah kajian kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kita. Ya, silakan ada pertanyaan. Atau yang lain. Askiane Putri, Umi, Aimah. Antuk ya. Ya, silakan. Di situ tadi ada dikatakan orang-orang beriman berkata, oh ini adalah kiamat. Ya. Tapi ini pernah dengar katanya orang beriman itu nggak merasakan hari kiamat. Ya. Jadi
dia yang beriman pasti meninggal duluan, mati meninggal. Jadi beriman kayak gimana itu bisa menyaksikan meninggal? Iya. Betul. Bagus. Kalau kata ulama, husnul al nisfu ilmi. Pertanyaan yang bagus itu berarti tidak ada sudah setengah ilmu. Bagus. Jadi nanti di hari akhirat, di hari kiamat, hari-hari mendekat hari kiamat kubro itu, orang-orang beriman akan Allah matikan duluan dengan cara mengirimkan awan yang dingin. Turun awan dingin, cuaca dingin, maka dengan kedinginan tersebut secara pelan-pelan orang beriman mati. Kemudian setelah mati orang beriman, tidak ada lagi ucap la ilaha illallah, tidak mengucap lagi. Maka semuanya kafir. Al-Quran sudah diangkat di muka bumi, tidak ada Quran lagi kecuali kertas putih tinggal. Al-Qurannya ada tapi isinya nggak ada, hilang. Yang ada tinggal kertas putih. Nah, bagaimana pernyataan tadi itu? Itu pernyataan ketika sudah kiamat terjadi. Sudah hancur bumi ini, maka dibangkitkan dari alam kubur. Orang-orang sudah mati tadi itu, sudah mati, baru berkata, inilah janji Tuhan dan janji dan benar Rasul itu. Artinya apa? Ya dikatakan mereka ketika sudah kiamat, bukan mendatangi kiamat. Sementara orang-orang mau kiamat nanti, hari-hari kiamat sudah dekat, yang sudah tanda-tanda besar itu sudah datang, orang-orang beriman mati dulu. Jadi perkataan ini adalah orang-orang yang sudah di kiamat itu sudah selesai, tinggal orang kubur berbangkit. Maka ini perkataan orang kubur yang dibangkit dari kuburnya, orang beriman. Oh, ini janji Tuhan hari itu, benar rasul-rasul itu. Jadi bukan orang-orang yang mati itu, tapi orang yang sudah dalam kubur dan dibangkitkan. Ini perkataan mereka ketika melihat kiamat itu. Artinya bukan kiamat yang sedang bergoncang itu, tapi ketika sudah dibangkitkan mereka dari kubur mereka. Allah alam. Ada yang lain? Orang beriman itu pasti orang yang berdosa kayak Imam misalnya gitu. Biasa-biasa adalah dosanya, itu orang beriman. Ya. Beriman itu maksudnya orang yang percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada hari akhir dan pada kitab Al-Quran itu. Selama 6-nya ada di dadanya, maka itu beriman. Sekalipun dia maksiat, sekalipun dia tak sholat, sekalipun dia tak puasa, sekalipun dia mencuri, berzina dan sebagainya, dia beriman. Arti beriman itu keyakinannya. Tapi dalam keyakinan itu dilanggarnya. Nah, itu lain cerita, itu namanya maksiat. Orang yang beriman tapi maksiat. Tapi kan rukun iman itu kan tetap pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kita. Kalau nggak ada iman kepada Tuhan. Iman kepada? Enggak. Islam. 6 ya. Ya. Iman kepada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada Rasul, iman pada hari akhir, iman pada takdir baik dari buruk. 6. Selama itu ada di dadanya, maka dikatakan beriman. Salah satu tak imaninya tak beriman. Berarti kalau kita nggak bersyukur, itu kan berarti iman kepada takdir baik gitu kan? Enggak, lain. Oh. Iman itu keyakinan. Bersyukur itu adalah akhlak. Keyakinan itu adalah kasat di hati dan ucapan di luar dalam lidah. Ada beriman tapi tak bersyukur, ada beriman bersyukur, ada juga. Yang keenam itu pastinya koda baik dan buruk gitu kan. Rupanya kecelakaan gitu kan. Benci kali aku kayak gini gara-gara aku ini kesini. Ya. Gitu. Jadi pertanyaannya, Jadi kan itu termasuk nggak beriman gitu kan berarti. Dia nggak terima dengan keadaan buruk yang menimpa dia gitu. kayak gini. Ya. Ya. Ada kejadian buruk menimpa dia, tahu-tahu dia nggak terima, ya. Dia bukan nggak beriman pada hari buruk itu, tapi tak tahu bagaimana menempatkan iman itu. Dia ilmunya tentang keimanan takdir baik takdir buruk itu nggak sampai segitu ilmunya. Artinya, karena beriman ini harus ada ilmunya, harus ada pengetahuan tentang iman itu. Nah, dia tidak tahu bahwa wa kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatihi. Segala sesuatu itu terjadi atas takdir Allah dan kehendak Allah. Segala sesuatu, baik belanggar, baik tertikam, ditabrak mobil anak semalam, itu semua takdir Allah dan kehendak Allah. Cuma dia nggak tahu bahwa itu adalah takdir baik takdir buruk. Imannya nggak sampai segitu, ilmu nggak sampai segitu, sehingga nggak terima dia. Disebutkannya tahu, juara asal anak SD kelas 6,
Sebutkan rukun iman yang 6, 1 ini 2 sampai 6. Tahu dia. Betul, tapi apa maksud beriman tadi betul dia nggak tahu. Jadi imannya itu baru tahunya sekedar hafalan aja. Implementasinya bagaimana maksudnya dia nggak tahu. Makanya perlu ilmu. Makanya wajib hukumnya bagi orang mukallaf untuk belajar tauhid supaya apa? Dalam kehidupan sehari-hari dapat dia mendudukkan mana ilmu iman tersebut. Kalau sudah tahu dia bahwa wa kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatihi. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atas takdir Allah dan kehendak Allah. Kalau sudah diiman gitu nggak ada lagi. Misalnya kejadian Belanggar Pacar Besar 5 semalam, ditabrak anak SD sama gerobak. Sebelum terjadi itu, 500 tahun sebelum Allah ciptakan ilmu takdir itu sudah Allah tuliskan. Sebelum terjadi itu kejadian, Allah sudah menulis takdir itu 500 tahun lebih awal sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini. Jadi hari itu adalah eksekusi dari takdir itu. Cuma kita kalau itu musibah ya sabar. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita ada musibah, pulangkan pada Allah. Ini kehendak Allah. Barulah duduk iman pada takdir buruk. Tapi jika kita tak terima ini, ya Allah kok kayak gini, itu berarti kita tak beriman sama takdir buruk. Rusak dia, somper dia, busuk dia. Maka perlu diperbaiki dengan ilmu. Bagaimana masuk iman Allah takdir itu. Makanya beriman kepada Allah bagaimana maksudnya, beriman kepada malaikat bagaimana maksudnya, itulah pelan-pelan kita pelajari, insyaallah nanti kita duduk dalam keimanan tersebut. Karena ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, dengan taat Allah itu tenang hati. Ada kereta. Kalau sudah tahulah kita bahwa kejadian semana itu adalah takdir Allah, gampang lagi. La haula wala quwata illa billahil azim. Tidak daya, tidak upaya seperti Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, serahkan sama Allah. Cuman sabar, ya Allah, beri kekuatan aku menghadapi ujian ini. Kita pindah kita. Kalau sudah sabar, insya Allah kita selamat. Kalau kita sudah selamat, Allah balas dengan surga. Umi Aiman ada pertanyaan? Nanti kalau Umi Aiman banyak kali banget masak goreng pisang. Ada yang lain? Siang jaringan. Iya. Banyak. Azran? Masalah beriman tadi kan, kalau yang belajar tahulah dia iman hafal misalnya, iman kepada Allah, iman kepada apa, tapi nggak paham cemana itu imannya itu, Ya. apa maksud iman itu. Ada pula nggak belajar, nggak tahu dia apa rukun iman tuh. Banyak orang Iya, nggak tahu banyak. rukun iman. Jadi Oh. apakah dia tidak beriman? Ya, dia yang dikatakan beriman selama tidak dinafikannya Allah, malaikat Rasul, selama tidak ditolaknya, dikatakan beriman. Cuma imannya baru iman hafalan, belum iman sebenar-benar iman. Jadi bagaimana sebenarnya iman? Kalau orang baca tahlil, fa'lam annahu la ilaha illallah, kan itu kan? Pak Bimbing sini itu. Fa'lam, belajarlah bahwasanya tidak Tuhan selain Allah. Artinya apa? Untuk sampai kepada beriman sebenar-benar beriman harus belajar. Kenapa demikian? Rasulullah SAW 13 tahun diajari Allah tentang tauhid. Jadi kalau kita tak pernah belajar, apa mungkin dapat? Tidak. Sedangkan kau usah jauh-jauh. Nama ayah kita siapa? Nama kakek kita siapa? Kalau tak diajari mak kita, nggak tahu kita nama ayah mak kakek kita. Konon lagi Allah yang maha gaib. Kalau tak belajar kepada orang-orang tertentu, tak akan kita kenal siapa dia, dan tak akan tenang hati kita karena kita nggak kenal sama dia. Makanya perlu belajar. Makanya wajib hukumnya belajar itu. Thalabatul ilmi faridatun. Belajar itu wajib hukumnya. Apa yang wajib? Tentang tauhid, tentang fikih, tentang akhlak. Belajarlah. Sudah belajar, insya Allah kalau kita mau berjalan, sudah kita bawa bekal. Apa bekal kita? Ilmu. Kalau sudah kita ada bekal, masak bubur enak, masak soto enak, ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmu, ya akhirnya semuanya akan hambar. Lengkap pokok kelapa di rumah kita, ada semua pokok-pokokan, tapi nggak pandai masak, nggak ada ilmunya, yang nggak guna. Dan jika ada ilmunya, masak extra jos, apa? Sambal jos pun enak. Ketawa kayak itu deh, belajar. Insya Allah ini perjalanan kita untuk belajar langkah demi langkah menuju keimanan atau insan kamil tersebut. Ya, ada yang lain? Silakan. Wak Mimin. Ambil lagi live. Oh, live ya, oh, ya. Sama siapa itu? Pak Eci. Pak Eci boleh tanya juga kalau mau. Ada lagi?
Aslan, Nggak tahu, ada pertanyaan? sama. Aduh, sih. Ya, yang tutup ya. Selesai. Jam 24.3. Hah? Gitu. Iya, maksudnya udah selesai apanya terus. Ada pertanyaan lagi? Ada ya. Baiklah. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dialah zat yang mempunyai sifat tidak hancur dan tidak binasa. Berbeda dengan makhluk, makhluk ini dia akan berproses dari tidak ada menjadi ada, kemudian tidak ada lagi, hancur binasa. Ya, sebagaimana kita persaksikan orang-orang sekitar kita, dulunya ada, sekarang tiada. Dan demikian juga kita juga demikian, kita insya Allah akan menuju tiada. Pasti, suka tidak suka. Kenapa? Itu sifat makhluk, sifat baharu. Berbeda dengan Allah SWT, selama-lamanya ada dan tak pernah binasa dan hancur. Itulah Allah yang kita sembah. Makanya, subhanallah, maha suci Allah, maksudnya Allah tidak punya kekurangan. Allah tidak punya sifat kehancuran. Allah tidak punya sifat kesirnaan karena dia abadan abada. Dia kekal selama-lamanya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Allahumma alimna bima jahilna wa alimna bima yanfa'una bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.